Survei cepat yang dilakukan situs parapuan.com mengungkap, 2 dari 3 ibu menyebut bahwa ketakutan terbesar saat menjadi seorang ibu adalah tidak bisa menjadi ibu yang baik. Proses persalinan yang tidak lancar juga terkadang menimbulkan trauma bagi para ibu, dan hal ini bisa berpengaruh pada kondisi mental ibu dalam proses pengasuhan. Di budaya Timur, beban para ibu dalam menjalani kehamilan dan peran barunya itu biasanya diringankan oleh orang tua, kerabat, atau sahabat. Mereka bisa menjadi tempat curhat atau berbagi pengalaman. Namun tidak semua perempuan beruntung memiliki support system yang tepat pada periode tersebut. Profesi doula bisa menjadi salah satu sumber kekuatan baru agar bisa menjalani proses ini dengan tenang dan nyaman. Kata doula diambil dari bahasa Yunani yang memiliki arti pelayan perempuan. Doula bertindak sebagai sahabat yang menjadi tempat bertanya seputar kehamilan dan persalinan, hingga menemani sang ibu pada saat persalinan dan di hari-hari awal setelah kelahiran anak. Profesi ini memang terbilang baru di Indonesia, sehingga banyak orang menganggapnya sama dengan bidan. Padahal di luar negeri profesi ini sudah umum dan memiliki standar sertifikasi. Diah Pratitasari, salah seorang doula, mendirikan komunitas teman lahiran yang rutin menggelar edukasi persiapan persalinan. Setelah lama berkiprah menjadi jurnalis kesehatan, ia memilih menjadi seorang doula. Ia pun telah mendampingi banyak ibu dari beragam latar belakang. Pada dasarnya kita mengenal beberapa jenis doula. Di antaranya ada birth doula, ada postpartum doula, dan ada juga bereavement doula atau loss doula. Nah, khusus untuk birth doula adalah tenaga terlatih profesional yang memberikan dukungan secara berkelanjutan. Secara berkelanjutan di sini artinya adalah satu orang secara terus-menerus dimulai dari masa kehamilan sepanjang proses persalinan hingga masa awal kelahiran. Sedangkan untuk postpartum doula adalah seorang doula yang secara spesifik biasanya dihadirkan untuk membantu mendampingi ibu menjalani masa-masa pasca kelahirannya. Di Indonesia atau di beberapa budaya biasanya dilakukan selama 30 atau 40 hari pertama. Dan khusus untuk bereavement doula atau loss doula adalah seorang doula yang memang hadir secara khusus untuk mendampingi seseorang atau bahkan sebuah keluarga dalam menyambut proses kematian. Tugas dari seorang birth doula adalah memberikan dukungan secara berkelanjutan. Berkelanjutan artinya di sini kita hanya berhadapan atau mendampingi seorang ibu dalam satu waktu. Jadi tidak membagi perhatian untuk beberapa orang sekaligus. Kemudian yang kedua, dukungan yang diberikan bersifat satu, informasi. Jadi kita akan menjembatani apa saja informasi-informasi yang dibutuhkan oleh ibu bersama pasangannya terkait bagaimana dia mampu memahami perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuhnya. Yang kedua, dukungan yang diberikan bersifat fisik. Ini bisa berupa bagaimana mungkin cara dia yang bisa dilakukan sehari-hari untuk menjalani kehamilan secara lebih nyaman dan menyenangkan. Yang kedua, bagaimana mungkin teknik-teknik sederhana, misalnya terkait mengoptimalkan posisi janin yang diharapkan bisa membantu ia mencapai proses kelahiran yang diharapkan. Berikutnya pada saat kelahiran kita juga akan membantu ibu menjalani fase demi fase itu dengan seaman dan senyaman mungkin, dengan membantu ibunya bernapas dengan lebih baik, membantu mengubah posisi yang aman dan nyaman, serta memberikan teknik-teknik sederhana selain teknik medis yang diharapkan mampu membuat proses persalinan berjalan secara lebih lancar. Dan yang berikutnya lagi, kita juga memberikan dukungan secara emosi.
Sehingga di sini seorang dula akan hadir layaknya teman, ibu bisa membagikan apapun yang dirasakan secara objektif masukannya, dan dula juga bisa merujuk atau merekomendasikan ibu untuk bertemu dengan profesional lain jika dirasa dibutuhkan. Pada waktu itu, medio 2009-2010, Indonesia sedang mengumandangkan Millennium Development Goals atau yang disingkat dengan MDGs, di mana isu tentang angka kematian ibu dan bayi serta keberhasilan menyusui sedang menjadi perhatian utama. Sebagai jurnalis kesehatan yang pada waktu itu berkesempatan untuk hadir dalam berbagai diskusi lintas sektor, juga menghadiri beberapa diskusi serta mengamati dari berbagai sudut pandang yang berbeda, pada waktu itu muncul sebuah pertanyaan besar, apa yang kira-kira menjadi penyebabnya? Saya juga menemukan fenomena tentang tingginya angka operasi SC dan kemudian juga medikalisasi persalinan, di mana ibu yang melahirkan secara fisik sehat dan bayinya selamat seolah-olah dianggap sudah cukup. Sementara bagaimana pengalaman si ibu dan juga bagaimana pengalaman si bayi, baik pada saat ia dilahirkan, si ibu pada saat melahirkan, belum mendapatkan cukup perhatian. Semua orang bisa menjadi atau menjalani peran sebagai seorang dula. Karena pada zaman dulu secara tradisional dan secara budaya, peran dula ini juga diisi oleh seorang ibu, ibu mertua, kakak perempuan, saudara perempuan, atau teman perempuan. Nah, hanya saja untuk menjadi seorang dula profesional, tentu saja ada beberapa rangkaian tahapan yang perlu ditempuh. Yang pertama adalah dengan mengikuti pelatihan. Yang kedua, kita perlu praktik karena sesungguhnya pembelajaran yang sebenarnya justru dimulai ketika kita berhadapan dengan klien, ketika kita pegang kasus, ketika kita menghadapi kejadian demi kejadian di ruang bersalin, berinteraksi dengan tenaga kesehatan dan tim persalinan yang lain. Sehingga setelah mengikuti pelatihan, sangat disarankan untuk mengambil sertifikasi. Karena dari sertifikasi inilah seorang dula akan memiliki standar praktik dan juga kode etik. Dari sini, seorang dula juga mendapatkan kewenangan, dia juga bisa mendapatkan kredensial yang digunakan dalam membuka layanan. Beberapa referensi menyatakan bahwa kehadiran seorang dula dalam proses persalinan ternyata 25% akan memendekkan durasi atau panjangnya proses persalinan itu sendiri. Yang kedua, kehadiran seorang dula juga sekitar 60% akan menurunkan kebutuhan ibu terhadap pereda nyeri atau epidural, dan sekitar 50% akan menurunkan resiko terhadap kejadian operasi sesar. Tentu saja apa yang tadi dicapai perlu dimulai prosesnya sejak masa kehamilan, yaitu dengan dula memberikan informasi yang objektif terkait bagaimana ibu bisa memahami perubahan-perubahan pada tubuhnya dan bagaimana dia nantinya memahami proses persalinan. Kemudian yang kedua, dula membantu memberikan treatment atau memberikan bantuan praktis dengan metode-metode tanpa obat yang mampu membantu ibu merasa lebih
nyaman sepanjang proses. Dan yang ketiga, tentu saja dengan menjembatani antara peran ibu, pasangan, serta tenaga kesehatan atau dokter kandungan itu sendiri di dalam sebuah proses persalinan. Secara konkret, bentuk apa saja yang akan diberikan pada ibu sesungguhnya akan kembali lagi pada latar belakang pada si doula. Namun pada dasarnya kita akan mulai dari prenatal meeting atau pertemuan pada masa kehamilan. Di sini kita akan menjajaki apa sih yang menjadi harapan ibu dan pasangan. Kemudian yang kedua, apa saja tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam kehamilan dan persalinan kali ini. Yang ketiga, merumuskan labor roadmap atau peta seperti apa yang akan menjadi acuan kita bersama pada saat prosesnya nanti. Dan yang ketiga adalah bagaimana memfasilitasi kebutuhan ibu sesuai dengan kondisi kehamilannya. Ini bisa berupa dengan membantu ibu mengajarkan beberapa teknik yang mungkin membuat ibu merasa lebih nyaman terhadap tubuhnya sendiri dalam menjalani kehamilan, atau mungkin membantu mengoptimalisasi posisi janin jika ibunya berencana untuk melahirkan per vaginam. Yang berikutnya bisa berupa kelas persiapan persalinan di mana ibu dan pasangan akan bersama-sama difasilitasi untuk memahami seperti apa proses persalinan akan berjalan. Yang kedua, ibu juga akan dibekali dengan informasi dan keterampilan. Kalau tanda awal persalinannya sudah datang, apa yang bisa dilakukan? Bantuan seperti apa atau peran seperti apa yang bisa dilakukan oleh ayah atau pasangan? Kapan perlu pergi ke rumah sakit? Kalau sudah tiba di rumah sakit, apa saja yang bisa dilakukan? Makanan, minuman, dan faktor-faktor apa yang sekiranya bisa membantu ibu, membuat dia merasa lebih nyaman lagi dan sekaligus juga ikut membantu melancarkan proses persalinan. Jadi kurang lebih seperti itu, dan pada saat kelahiran nanti doula akan hadir untuk sepenuhnya mendampingi hingga biasanya 2 jam pasca kelahiran. Di situ kita akan kembali bertemu setelah ibu pulang dari rumah sakit untuk menjajaki kembali apa bantuan secara konkret yang dibutuhkan. Mungkin berupa bantuan untuk menyusui atau bantuan dalam bentuk yang lain. Pada dasarnya, semua perempuan membutuhkan sosok dari sesama perempuan dalam memahami perubahan demi perubahan yang terjadi pada tubuhnya pada masa kehamilan, persalinan, juga setelah kelahiran. Nah, ibu seperti apa yang membutuhkan sosok doula? Mungkin lebih tepatnya adalah perempuan yang membutuhkan support system dalam menjalani fase-fase tadi. Agak trauma ya untuk kehamilan ke-1 ya. Jadi dari sana ada apa maksudnya, ada dikasih tahu ada jasaan doula. Jadi dari sana saya cari tahu ya, doula itu sebenarnya itu apa gitu yang bisa diberikan ke ibu hamil ya. Aku menggunakan jasa doula karena yang pertama, doula itu kan prinsipnya adalah pendamping persalinan. Jadi kebetulan aku tuh anak ketiga. Anak pertama aku nggak ada doula yang benar-benar profesional, tapi ditemenin sama suami, sama adik gitu. Yang kedua ada jasa doula yang profesional, dan yang ketiga ada juga, dan di situ aku merasakan memang manfaatnya kita jadi lebih siap gitu. Jadi memang yang pertama kesiapan ya, karena doula ini mendampingi persalinan bukan hanya waktu persalinan gitu, tapi proses untuk gimana kita mempersiapkan persalinan yang lebih nyaman buat kita atau lebih gentle buat para ibu-ibu dan juga pasti bayinya. Jarak antara yang kedua dan yang ketiga ini itu 4 tahun.
Jadi itu kerasa sekali sih, karena kebetulan 4 tahun itu bukan waktu yang bisa dibilang singkat ya. Jadi bisa dibilang aku banyak lupa juga tentang gimana sih cara mempersiapkan persalinan, apa aja yang mesti diberes-beresin. Karena persalinan kan bukan cuman proses persalinannya, tapi lebih ke yang terutama kalau menurut aku gimana kesiapan batin dari si ibu itu gitu. Jadi di situ aku merasa memang sangat apa ya, impact-nya sangat bagus ya. Dan menurut aku terasa banget dari yang pertama, kedua, dan ketiga. Semakin siap, itu hasilnya akan lebih memuaskan untuk ibu dan juga bayinya gitu. Proses gentle birth itu insya Allah akan lebih terdeliver dengan sangat baik. Kalau sekarang setelah ketemu Mbak Prita, lebih ini sih, lebih ke lebih terasanya lebih nyaman buat mental, buat fisik, sama pertanyaan yang kadang-kadang apa yang saya nggak bisa di Google, saya bisa langsung tanya ke doula Pritanya ya. Saya terasa kalau buat orang yang kayak trauma kayak saya sih lebih ke kayak doula Pritanya bisa tenangin mental. Kayak saya terasa mental penting ya. Kalau nggak ada mental kan nggak siap ya. Kalau setelah ketemu sama doula Pritanya, aku terasa aku lebih tenang, lebih siap untuk lahirannya. Tiga-tiganya aku melahirkan di rumah. Aku memilih untuk home birth. Nah, yang pertama itu, anak pertama aku bisa dibilang research mandiri gitu, baca-baca tentang jurnal tentang persalinan, hormon-hormon yang bermain saat-saat proses persalinan itu. Nah, di situ tapi aku melupakan satu hal gitu, yaitu kesiapan batinnya. Jadi bukan hanya kesiapan ilmu pengetahuannya atau kesiapan fisiknya, kesiapan gimana asupan kita, itu juga penting, tapi yang lebih penting lagi kesiapan batin. Nah, di situ nanti akan terasa waktu proses persalinan gimana kita, ketenangan kita menghadapi proses persalinan, atau benar-benar apa ya, di hati kita tuh ada perasaan mantap gitu kalau kita tuh okay, this is the right time for deliver our baby gitu. Nah, yang pertama itu walaupun melahirkan di rumah, alhamdulillah normal. Persiapan dari doula ini penting juga gitu, bukan hanya panjangnya tapi benar-benar kesiapannya dalam hal tadi itu, yang pertama membereskan batin ibu dari berbagai macam, misalnya trauma, ketakutan, dan lain-lain. Jadi proses persalinan tuh kayak peak-nya gitu, tapi banyak hal yang sebelumnya tuh harus dirapihin dulu, harus diberes-beresin dulu, sehingga kita waktu proses persalinan itu benar-benar merasa udah rilis semuanya, udah nyaman semuanya. Dan yang ketiga ini, alhamdulillah aku lahiran di rumah dan tidak ada robekan dalam persalinan. Jadi bisa dibilang sangat tenang gitu ya, dan ibu bisa mengontrol teknik-teknik yang sudah dipelajarinya, sudah rilis, jadi lahir batinnya udah insya Allah udah ready gitu. Ya dong, saya bakal rekomendasikan ya. Aku merekomendasikan untuk ibu hamil, di samping yang paling penting adalah bukan hanya jasa doulanya saja ya, tapi bagaimana mempersiapkan persalinannya gitu, mempersiapkan proses persalinannya. Dan doula di sini sifatnya membantu kita, karena kadang ada hal yang kita nggak bisa lihat gitu, tapi doula bisa bantu lihat gitu, karena mereka sudah banyak pengalaman. Kayak kadang ada ibu yang itu deep banget gitu, misalnya memorinya yang harus dirilis. Jadi saya melihat proses persalinan itu sangat terkait erat sama memori ibu juga gitu. Kalau memorinya sudah rilis dari segala macam pengalaman-pengalaman buruk, atau misalnya ada trauma-trauma tertentu, itu semakin lancar dalam melahirkan. Jadi proses doula ini bisa dibilang bukan hanya pendamping persalinan ya, tapi bisa dibilang kayak penasehat spiritual juga gitu. Yang kita bisa saling percaya satu sama lain, untuk kita bisa share. Si ibu ini bisa share apa sih unek-unek dalam hatinya yang mungkin dia nggak bisa keluarkan ke orang-orang terdekat dia dari keluarga gitu. Tapi dengan pendampingan profesional ini kita bisa dibantu untuk merilis hal-hal itu. Jadi saya lihat ini di sini proses pendampingan doula itu bisa dibilang holistik gitu.
Jadi bukan hanya dari segi medikalnya, tapi justru dari sisi spiritualnya tuh dan psikologisnya juga ya, itu juga besar menurut saya. Beberapa referensi menyatakan bahwa semakin positif proses kelahiran yang dialami oleh ibu, ternyata angka resiko terjadinya depresi postpartum itu juga menjadi semakin kecil. Terlepas dari apapun metode kelahiran yang dijalani ibu kemarin, apakah itu pervaginam atau operasi. Dan demikian juga halnya ketika ibu dibantu untuk menjalani masa transisi pasca kelahiran, maka resiko terhadap terjadinya baby blues yang berlanjut dengan depresi juga menjadi lebih rendah. Kehamilan dan persalinan merupakan momen yang sakral, dan doula merupakan sosok yang masing-masing memiliki latar belakang, warna, karakter, pendalaman yang mungkin bisa berbeda-beda. Jika teman-teman membayangkan bahwa momen ini akan menjadi momen yang akan terus teman-teman kenang sepanjang hidup, silakan pertimbangkan sosok seperti apa yang kira-kira teman-teman butuhkan dalam mendampingi proses kehamilan dan persalinan tadi. Mungkin bisa berangkat dari situ cara memilihnya.